Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sirki wal wafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kita kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang cakep amalnya. Bukan yang cakep mukanya, bukan yang cakep mobilnya, bukan yang cakep istrinya, dan bukan yang cakep tetangganya, yang cakep amalnya. Dan Rasul mengingatkan bagaimana nasib orang-orang yang tidak cakep amalnya. Ada orang-orang yang mengejar bukan amal, tapi dunianya luar biasa, sehingga terjerumus pada gemerlap dunia, pesona dunia yang membuat dia lupa pada Allah, lupa keluarga, lupa istri, lupa anak, bahkan lupa dengan dunia. Nabi mengingatkan kepada kita, saya ati alan nas zaman, akan datang kepada manusia sebuah masa. Yang pertama, himmatuhum butunuhum, cita-citanya perut, yang dipikirin perutnya, yang penting dia bisa makan enak, yang penting dia bisa makan banyak, yang penting dia bisa makan kapan saja. Sehingga muncul pejabat-pejabat ABG yang egois, nggak peduli dengan tetangganya. Umat boleh miskin, umat boleh rusak, dia nggak peduli, yang penting dia makan enak. Dan dia nggak peduli kalau seandainya rakyat menjerit, rakyat menderita, rakyat kesakitan, rakyat nggak bisa berobat, dia nggak peduli karena yang dipikirin perutnya sendiri. Itulah diantara ciri dari generasi terburuk, manusia terburuk, yang cita-citanya perut, yang di otaknya perut. Wa syarafahum mata'uhum. Yang kedua ciri generasi paling jelek adalah kebanggaan, kebahagiaan, kemuliaan diukur dari kemewahan, perhiasan, orang yang bangga dengan harta. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan tentang sebuah hadis ketika seorang pemuda lewat, lewat seorang pemuda di hadapan Rasulullah SAW, kemudian Rasul berkata, "Matakulna bihaza." Menurut Anda ini anak muda bagaimana? Sahabat berkata, "Haza min asyrafin nas." Ini pemuda keren banget ya Rasul. Orang kaya dah, pokoknya orang trendy dah, anak gaul lah. Oh, pokoknya anak pejabat. Ini orang keren banget ya Rasulullah. In hotoba ayunkah, dia kalau ngelamar pasti diterima. Kalau bahasa sekarang belum ngelamar aja diterima. Bahkan ketika ngelamar yang nerima bukan cuma anaknya, emaknya, bapaknya, tangganya ikut terima, saking kayanya nih orang. Wa in syafa'a yusafa, minta tolong semuanya nolong. Belum ngomong baru nunjuk aja, tolong semuanya ngikutin. Kenapa? Ini pejabat, ini orang hebat, ini artis. Kalau perlu kita nangis, kita mati, kita kemudian berduka demi artis. Kalau perlu kita bela sampai mati. Kenapa? Dia punya duit, dia punya popularitas, dia punya kekuasaan. Kemudian kalau dia minta sesuatu, kalau dia berkata, wa in qala ayusma' liqouli. Kalau orang ngomong didengar, ya Rasulullah, ini orang hebat banget. Apa komentar Rasul? Rasul diam melihat orang begitu. Diam Rasulullah SAW. Kenapa? Ternyata di Rasulullah SAW kemewahan, kehebatan kecil. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, orang yang menghormati orang lain karena kekayaannya, hilang agamanya sepertiga. Dalam Nasaihul Ibad. Kemudian lewat pemuda yang kedua, wa ma rajulun ukhra. Lewat pemuda yang kedua. Rasul berkata, "Matakulun bihaza." Menurut Anda sahabat, ini anak muda bagaimana? Ternyata yang lewat kumuh, miskin, jelek. Hadza min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini anak kismin banget. Kismin itu bukan miskin lain. Kismin itu di bawah garis kemiskinan. Ini miskin, ini bawahan lagi. Namanya fuqara, fakir. Dan berapa banyak di Indonesia bukan orang miskin, tapi orang yang di bawah garis kemiskinan. Jadi dia bekerja bukan untuk kaya, buat miskin dulu. Baru-baru kaya, mau miskin aja susah karena fakir. Ini orang fakir ya Rasulullah. In hotoba layunkah. Dia kalau ngelamar siapa yang mau terima? Belum ngelamar aja ditolak. Kalau dia wain siapa, dia minta tolong layu siapa. Kalau minta tolong nggak ada yang mau nolongin. Orang miskin mau nunjuk-nunjuk orang mana bisa. Minta tolong orang siapa yang mau. Wain kola layu semua liqaulihi. Dia kalau ngomong siapanya mau dengar. Itulah ciri orang miskin itu. Apa kata Rasulullah SAW? La haza khairum milir adli haza. Itu pemuda lebih hebat dari pemuda yang keren tadi. Pemuda miskin tadi lebih hebat dari pemuda yang mewah tadi. Dunia seisinya levelnya. Jadi pemuda yang dianggap sederhana, nggak punya apa-apa, ternyata lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ternyata di bawah ontak. Dalam riwayat lain disebutkan ketika sahabat Rasul bertanya,
Menurut Anda bagaimana pemuda ini? Sebagian sahabat yang berkata, ya Rasulullah, dia sama ontaknya kerenan ontaknya. Sampai dalam riwayat ada yang berkata demikian, saking ini anak luar biasa kurang kerennya. Tapi yang terjadi, ternyata dia bawa ontanya yang paling keren, dia berikan kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasul melihat kebaikannya, itu orang jadi mulia. Tapi generasi terburuk adalah generasi yang memandang perhiasan sumber kemewahan. Dan ciri generasi terburuk yang ketiga adalah waqiblatuhum nisa'uhum, pusat perhatian perempuan. Dan kemudian yang terakhir, ciri manusia terburuk adalah waqiblatuhum wadinuhum dan naniruhum wadarihum, agamanya harta, uang dan benda. Itu saja, saya Ismail Dasmakfiansa, saya berzakat di dompet duafa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.